ketika kita sudah masuk ke dalam jerat yang namanya medsos itu kan, dengan kita login dalam medsos tertentu, sebenarnya kan kita sudah menyerahkan diri kita pada teknologi, menyerahkan data kita juga. menyerahkan data kita, bahkan menyerahkan semua habit dan kecenderungan kita. Nah, dalam popcorn brain itu yang diteliti oleh David Levy itu luar biasa, Mas Rifki. Karena kita sudah dikendalikan oleh mereka, akhirnya apa? Fokus kita pun dikendalikan oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membincang atau omon-omon tentang popcorn brain. Apa itu popcorn brain? Popcorn brain sebuah istilah yang diperkenalkan oleh David Levy pada tahun 2011. Beliau adalah seorang peneliti di Washington University. Apa itu popcorn brain? Nah, menurut David Levy, popcorn brain merujuk pada sebuah kondisi mental yang ditandai dengan pikiran yang tidak fokus, perhatian yang terbagi-bagi, dan kecenderungan pikiran untuk cepat beralih dari satu topik ke topik lain, menyerupai meletusnya biji popcorn dengan cepat di dalam panci yang dipanaskan. Nah, kecenderungan popcorn brain ini ya tentu saja kita rasakan ya karena di dunia media sosial juga arus informasi yang sangat deras. Kita tiap hari di pikiran kita terjadi tsunami informasi yang begitu bertubi-tubi setiap hari yang kita tidak bisa kurasi, kita tidak bisa mencernanya, kita terima secara given gitu, apa adanya ya, sehingga kita tidak lagi bisa punya fokus dan juga tidak bisa mencerna semuanya, yang akhirnya mungkin ya terjadi seperti apa yang diistilahkan oleh David Levy itu sebagai popcorn brain. Nah, kita akan bincang ini dengan Mas Hasan. Ya, apa kabar nih Mas Hasan nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih udah popcorn, udah makan popcorn belum hari ini? Ya kalau kita nonton bioskop biasanya makanan kita popcorn ya, yaitu mengingatkan. Nggak ada pilihan kadang-kadang. Nggak ada pilihan sama sekali. Jadi kita dihadapkan cuma pilihan satu-satunya, dan itu harus mau nggak mau, karena kita nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Iya. Nah, apa sih kecenderungan popcorn brain ini gimana ya? Ya kita tahu lah bahwa hampir semua dari kalangan Gen Z, milenial gitu segala macam itu bahkan rasanya kolonial. Ya bahkan kolonial. Iya. Ya sekarang sudah banyak yang kehilangan fokus gitu. Ya kayak misalkan saya nih, misalkan lagi sebelum kerja nih iseng lah buka-buka apa YouTube atau buka Instagram, buka-buka ini, nggak taunya udah 3 jam. 3 jam. Padahal cuma mau 10 atau 15 menit sebelum mulai kerja gitu misalkan. Nah, ini kan benar-benar kehilangan fokus, nggak bisa tiba-tiba duduk langsung kerja gitu. Tapi buka ini dulu, buka itu dulu, buka itu dulu. Ini fenomena yang menarik sebenarnya. Ya kita banyak kehilangan fokus, padahal fokus itu penting untuk ya kerjaan kita, untuk kuliah kita atau sekolah kita gitu, untuk ya memuluskan segala macam hal itu kita perlu fokus gitu. Bahkan dalam ibadah kita butuh fokus. Nah, gimana nih kita melihat ini nih? Ya, ini fenomena yang kita alami semua ya, Mas Rifki. Mulai dari orang tua sampai Gen Z, sampai Gen yang sekarang apa namanya? Gen Alpha kali ya. Alpha. Nah, itu semua terpapar oleh yang namanya teknologi, apalagi sekarang zaman medsos ya. Apapun yang kita saksikan seolah-olah itu menjadi diri kita, karena begitu kita menyaksikan gadget kita ya tadi yang Mas Ribi bilang, nggak sadar kita itu sudah menghabiskan 1 jam misalkan. Itu bukan hanya anak-anak, saya sendiri misalkan atau Mas Rifki dan teman-teman penonton semua juga mengalami itu kadang-kadang. Makanya tantangan sekarang itu di tengah dunia yang begitu cepat informasi itu, tadi dikatakan tsunami informasi atau kecepatan, bahkan almarhum guru kita Mas Radar nyebutnya velocity. Velocity itu kan kecepatan yang bahkan sangat radikal gitu. Nah, itu akan mempengaruhi, mendisrupsi kehidupan kita
Nah, kecepatan itu menimbulkan efek yang tadi dikatakan sebagai nggak fokus akhirnya. Informasi yang begitu derasnya, bahkan kalau kita lihat ya, dalam semenit itu, kalau kita lihat Instagram itu ada jutaan konten yang sedang ditonton. YouTube kemarin saya lihat penelitian itu ada 3.400.000 dalam 1 menit itu video diupload, bayangkan. Nah itu kayak menuntut kita untuk tonton aku dengan algoritma yang udah dibikin ya sama YouTube maupun Google dan sebagainya itu kayak membuat kita itu kecenderungan untuk menonton itu kayak semacam menjadi edik. Apalagi kalau kita tahu produk tertentu yang kita sukai, tiba-tiba nongol aja di gadget kita, tiba-tiba tontonan yang sebenarnya pernah kita klik itu nongol terulang lagi. Dan canggihnya mereka itu bisa tahu kecenderungan kita atau tendensi mulai dari nafsu-nafsu kita ya, atau kecenderungan keinginan, atau bahkan produk yang sudah kita check out Mas Rifki di Tokped atau mau di toko Orange atau yang lain-lain itu. Saya herannya itu semua kayak disodorkan ke kita, dan kita sebagai konsumen itu disuruh untuk membeli, disuruh untuk menonton, disuruh untuk ini dan itu. Nah, akhirnya apa? Dalam film Social Dilemma itu kan dikatakan kayak kita itu dikontrol. Jadi pikiran kita sudah dikontrol oleh mereka. Bahkan selera kita sudah dikontrol oleh mereka. Kecenderungan apapun kita sudah dikontrol mereka. Nah, ini bukan cuma dikontrol, ditentukan bahkan sama mereka. Bahkan ditentukan diarahkan gitu. Iya. Makanya tadi yang dikatakan popcorn brain itu sudah menjadi sebuah keniscayaan ya Mas Rifki, bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam jerat yang namanya medsos itu kan, dengan kita login dalam medsos tertentu, sebenarnya kan kita sudah menyerahkan diri kita pada teknologi, menyerahkan data kita juga. Menyerahkan data kita, bahkan menyerahkan semua habit dan kecenderungan kita. Nah, dalam popcorn brain itu yang diteliti oleh David Levy itu luar biasa Mas Rifki. Karena kita sudah dikendalikan oleh mereka, akhirnya apa? Fokus kita pun dikendalikan oleh mereka. Bukan kita yang mengendalikan ya, fokus kita. Ketika fokus kita sudah dikendalikan, akhirnya hidup itu kayak terpecah-pecah. Perhatian kita semenit nonton satu konten ini, tiba-tiba nggak ada 1 menit Mas Rifki, itu udah kita scroll lagi. Sebenarnya efek ke otak kita itu luar biasa ini ya, menjadi ganggu gitu. Fokus kita jadi terganggu. Nah, dalam sebuah penelitian juga dikatakan bahkan untuk sekarang ini fokus kita Mas Rifki itu cuma 8,25 detik. Dan itu lebih buruk daripada ikan mas katanya. Ikan mas fokusnya itu 9 detik, kita 8,25 detik. Nah, bayangkan kalau manusia sudah mengkerdilkan dirinya seperti itu, apa yang terjadi ya? Kalau Mas Rifki sendiri gimana melihat fenomena ini? Sekarang memang sulit. Tadi sebentar saya ngobrol-ngobrol sama temen ya sebelum syuting ini. Jangankan anak kecil gitu, anak yang tidak punya filter, anak yang tidak punya kesadaran gitu, ya kan sekarang anak kecil dari balita bahkan sudah disodorkan handphone, sudah diberikan gadget, sudah diberikan tablet dan lain sebagainya gitu. Ya mereka tidak punya filter apa yang akan ditonton, terus bagaimana durasi penonton segala macam. Nah, itu berpengaruh pada fokus mereka, belajar mereka, terus aspek sosial mereka, tidak bersosialisasi gitu. Juga daya fokus mereka, bahkan kemampuan bicara mereka juga itu berpengaruh gitu. Karena mereka pasif, tidak aktif gitu. Jadi otaknya pun cuma pasif, dia tidak bergerak aktif. Karena itu pasif gitu. Nah, maka informasi apapun itu diserap tanpa dicerna. Jadi kayak kita masukin makanan nih tanpa kita kunyah. Jadi langsung ditelan apa yang terjadi gitu, perut kita misalkan ya pencernaan kita makin rumit gitu untuk mencerna. Ya bahkan yang keluar ya agak keras gitu misalkan dalam pembuangan terakhir kita gitu misalkan. Nah, itu anak kecil.
jangankan anak kecil, kita sendiri sangat berpengaruh itu. Ya kita kalau dulu mungkin ya kita sebagai milenial atau bahkan kolonial itu punya satu hiburan yaitu televisi gitu, stasiun televisi. Sekarang kita disodorkan dengan berbagai platform media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, ada Snack, apalah segala macam yang karena kita FOMO gitu ya, kita coba semuanya, kita install semua di handphone kita. Betul. Dan notifikasi dari semua aplikasi. Nah, ada kecenderungan sekarang juga anak Gen Z itu mematikan notifikasi gitu. Ya karena itu ya ada kecemasan sih kalau mereka lebih ke anxiety. Ya kalau kita mematikan notifikasi itu karena males saja notifikasi itu terlalu ramai gitu. Tapi intinya adalah bahwa kalau kita melihat itu semua, kita seperti tidak berdaya di hadapan media sosial itu. Ya kita seperti menyerahkan kebebasan kita. Kita tidak lagi individu yang otonom, kita tidak lagi menjadi manusia yang bebas ketika memang algoritma kita, cara hidup kita, cara berpakaian kita, cara cara kita bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, dulu kan ada kajian misalkan tentang strukturalisme atau semiotika dan lain sebagainya ya. Ya ada kajian tentang tanda gitu. Misalkan kenapa misalkan iklan dulu iklan sampai sekarang sih misalkan rambut atau iklan sampo lah misalkan gitu. Rambut yang cantik adalah rambut yang hitam mengkilau, panjang terurai gitu segala macam, bukan rambut yang kriwel, yang kribo gitu segala macam. Itu kan ada pesan yang ingin disampaikan gitu, bahwa belilah produk ini agar rambutnya seindah ini gitu misalkan. Nah, ketika kita disodorkan dengan iklan macam itu, ya itu kan menginterupsi kesadaran kita. Betul. Kesadaran kita terus diinterupsi bahwa cantik itu definisinya adalah misalkan ya ada produk pemutih gitu, yang putih kuning langsat, yang tadi rambutnya kalau iklan samponya tuh yang rambutnya terurai, hitam, mengkilau segala macam gitu. Ini terus dihantui kita dengan ini semua. Nah di medsos itu kita juga disodorkan banyak hal gitu. Yang semuanya kalau kita nggak ngikutin, ketika teman ngomong, tahu ini nggak misalkan itu apa ya? Itu kayak kita kurang informasi ya. Betul. Jadi kayak kita tuh diminta juga untuk FOMO, untuk takut akan tidak update atau fear of missing out gitu dari perbincangan atau yang viral atau yang trending di media sosial. Ini kayak kita jadi hidup di dua dunia gitu. Ya kita tidak lagi, ya dulu kan kalau kita ada dunia nyata sama dunia yang kasat mata. Kalau sekarang dunia yang tidak kasat mata itu terbelah menjadi dua, yang tak kasat mata, yang goib, yang ini yang lebih virtual, maksudnya media sosial gitu segala macam. Nah, brain rot ini ya masalah besar sih bagi kita, ya bahkan bagi mereka yang masih usia balita atau anak-anak kecil gitu ya. Artinya kan Mas Rifki bahwa dulu orang-orang yang mengalami stres itu biasanya orang-orang yang sudah mulai dewasa, memikirkan bagaimana nih masa depan hidup, bagaimana nih masalah ekonomi, bagaimana itu kan memang menghantui kan. Tapi karena ada medsos, ada internet, dari kecil ketika anak sudah megang gadget itu sudah ada potensi untuk benar-benar stres. Karena tadi fokus bagi anak-anak yang harusnya itu dikembangkan, bahkan kemudian harusnya itu diperdalam, tapi malah dirusak oleh medsos itu. Jadi potensi stres itu, makanya sekarang kesehatan mental itu justru malah anak-anak, bukan orang dewasa. Orang dewasa otomatis lah ya, karena tekanan hidup banyak. Tapi dari kecil ketika anak-anak itu sudah nggak diajari tadi bagaimana literasi, bagaimana kurasi, atau bagaimana berpikir yang mendalam, anak-anak ini sangat rentan. Nah, kalau menurut Mas Rifki, gimana nih solusinya nih? Kita berpikir bareng nih, Mas Rifki. Ya pertama sih ya mindfulness ya. Ya bahwa misalkan ya kadang-kadang kita mau ambil makan nih, enak kali sambil nonton gitu loh. Atau
sambil makan enak kali sambil scroll atau lagi di kamar mandi sambil merenung atau sambil apa enak nih scroll gitu segala macam. Itu kan kita nggak mindful. Kita tidak hidup di zaman dikini di saat ini gitu loh. Tapi kita pengen multitasking. Nah ini multitasking ini juga membuat kita tidak fokus. Kita pengen makan tapi juga sekaligus nonton. Kita pengen buang air tapi juga sekaligus scroll media sosial. Nah multitasking ini yang membuat kita salah satu yang tidak fokus. Nah ya kita memang pengen mengerjakan dua hal dalam satu waktu gitu. Padahal itu bermasalah, membuat kita bermasalah secara fokus gitu ya. Nah itu yang pertama, multitasking tidak akan membuat kita fokus. Yang kedua adalah kita mindful. Ya kalau kita mau makan, makan saja gitu. Ya bahwa kita nikmati proses makan itu. Ya kita berpikir bahwa misalkan, luar biasa ya rasa syukur itu ketika kita makan sesuap nasi gitu. Misalkan nasi ini proses yang panjang gitu. Misalkan dari petani menanam padi, terus muncul menjadi gabah, dan kemudian digiling dan sampai proses menjadi beras dan akhirnya dikirim ke kita sebagai beras yang siap untuk dimasak gitu. Belum lagi ikannya. Nasinya itu kita rasakan teksturnya, kita rasakan benar-benar taste-nya gitu kan, manisnya nasi, terus kemudian, nah itu kan sebenarnya sudah langka, Mas Rifki, dilakukan oleh orang-orang sekarang ya, apalagi bahkan kita masih melakukan itu multitasking, makan sambil nonton YouTube gitu kan. Itu kan menjadi pemandangan yang biasa zaman sekarang ya, apalagi misalkan makannya di tempat-tempat cepat saji, itu kan makan depannya laptop sambil ngerjain apa. Nah hampir pekerjaan kita lakukan dengan multitasking. Kira-kira di zaman dulu itu ada nggak sih multitasking? Ada juga sih, misalkan makan sambil baca buku gitu ya, atau ya sambil mendengarkan musik ya. Nah ini juga kadang-kadang musik bagi sebagian orang bisa membuat dia fokus, tapi juga ada musik yang buat orang tidak menjadi fokus gitu ya. Tentu saja musik-musik yang keras gitu, musik metal atau musik apa, itu bagi sebagian orang seleranya gitu beda. Tapi ada bagian orang juga yang justru mendengar musik metal atau musik rock atau musik apa yang keras-keras gitu, itu justru membuat dia fokus gitu. Nah ini pertanyaannya gini Mas Rifki, bahwa manusia itu didesain untuk multitasking nggak sih? Ya bisa aja untuk multitasking, tapi itu tidak membuat kita bisa fokus utama kita jadi tidak ini gitu loh. Ya kalaupun multitasking kan mungkin ya yang satu sekunder, yang satu primer gitu kan. Bukan sesuatu yang dua-duanya primer gitu. Misalkan makan ini primer, begitu kita makan sambil nonton yang sekunder, nonton YouTube, kalau denger musik mungkin masih sekunder ya. Tapi kalau nonton YouTube itu kan dua-duanya primer. Dua-duanya primer. Maka ini akan bentrok. Pasti kalau perhatian kita ke nonton YouTube, berarti makan kita asal makan aja. Nggak kita bisa jadi salah nyuap ke mata. Betul. Nah bahkan tadi saya membaca Quran yang intinya sebenarnya manusia itu tidak didesain untuk multitasking ya. Ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfi. Jadi seseorang itu tidak dijadikan dua hati dalam satu rongga dirinya, yaitu rongga fokusnya lah. Ketika kita melihat dua-duanya pengen fokus, pasti nggak bisa, ada satu yang terkalahkan. Makanya bagaimanapun hidup kita multitasking, sebenarnya yang tadi balik lagi, sebenarnya adalah kayak kita itu hidup dalam tadi popcorn brain tadi, hidup yang tidak fokus. Fokus kita, kalaupun disebut fokus, itu benar-benar sangat cepat. Padahal dalam hadis Nabi juga dikatakan al-ajalah minasyaiton. Ya terburu-buru akhirnya. Ini belum selesai, tapi kita sudah geser scroll lagi. Belum selesai kita scroll lagi, dan begitu seterusnya. Ya bahkan kalau kita nonton film panjang, aduh kelamaan nih, jadi cepetin gitu segala bahkan macam. Mungkin kita sendiri ya teman-teman yang nonton ini, kalau sekarang kita nonton tontonan sudah lihat kita berapa menit ya ini durasinya gitu kan, akhirnya kita skip loh, nggak mau loh, ya kan? Ada kecenderungan kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat film ya di YouTube itu, karena pilihannya mungkin begitu banyak, film itu berapa menit, akhirnya apa? Kita dari awal udah nanti aja. Beda kita dulu Mas Rifki, sebelum ada YouTube itu kan tontonannya
nggak banyak pilihan ya. Kalau nonton RCTI ya RCTI, nonton Indosiar ya Indosiar. TVRI dulu juga ada TVRI. Jadi mau nggak mau memang ada fokus. Kita dituntut ada fokus. Nah, dalam pilihan yang begitu banyak, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya itu, kita kalau nggak benar-benar pandai menyortir tadi, mengkurasi dan sebagainya, akan terkena dampak popcorn brain juga, Mas Rifki. Kita memang tadi menanggapi tadi ya, bahwa kita itu memang diciptakan tidak multitasking. Ya kayak misalkan kita bukan robot. Ya. Mata kita itu, mata kanan dan mata kiri kita itu nggak bisa terbelah gitu misalkan. Karena kita mau mengerjakan satu hal dalam satu waktu dalam dua pekerjaan gitu, mata kanan kita ke makan gitu, mata kiri kita ke nonton gitu kan nggak bisa kita belah itu ya. Kecuali jajan lihat ya. Nah terus yang kedua kan dalam Al-Insyirah juga fa'idza faragta fansab gitu. Ketika kita sudah selesai satu pekerjaan, maka kita isi lagi dengan pekerjaan lain. Ya dari situ kita kelihatan bahwa ya bukannya pekerjaan dua pekerjaan dalam satu waktu, tapi satu pekerjaan dalam satu waktu untuk kemudian beralih ke pekerjaan yang lain gitu, untuk kegiatan lain gitu. Dan jangan menyisakan ruang untuk kita kosong dalam mengisi hal-hal yang positif gitu ya kira-kira. Tapi kan orang-orang sekarang itu argumennya ya itu kan efisien. Efektif gitu kan. Nah gimana itu Mas Rifki? Efisien itu kan artinya instan. Sesuatu yang instan ya kayak seperti mie instan gitu, ya enak dan mudah gitu. Tapi kan ada efeknya. Efeknya jangka panjang gitu segala macam. Nah begitu juga dengan budaya instan. Ya kalau kita pengen yang instan ya efeknya juga kan instan. Misalkan orang sukses secara instan, jatuhnya juga instan. Itu udah hukum Allah gitu, hukum alam, sunatullah gitu ya. Nah yang kedua nih saya ingin salah satu mungkin yang menjadi solusi dari popcorn brain itu adalah detox digital. Nah puasa ini nanti nih kita sebenarnya momen yang tepat itu kita untuk detox digital. Secara ini ya fisik makan. Iya fisik makan, tapi minum. Kita juga perlu detox digital. Ya biar kita fokus ibadah, kita fokus mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena kalau kita kan benar-benar hidup ini penuh dengan kebisingan. Sekarang di era media sosial ya. Dari pagi kita bukan nyari ini, misalkan bangun tidur nyari istri kita atau nyari orang tua kita atau apa yang kita cari handphone pertama kali. Ya bahkan karena alarmnya di handphone gitu. Jadi ketika bangun juga ya kita dibangunkan sama handphone gitu. Ya belum matiin alarm tapi juga lihat notifikasi langsung lihat notifikasi WA, notifikasi Facebook apa segala macam. Itu bising sekali dan kita perlu menyendiri untuk merenung, berefleksi, untuk melakukan muhasabah segala macam. Nah, kita nih kekurangan momen-momen untuk itu gitu loh, sehingga kita tidak lagi menjadi diri kita. Karena momen-momen itulah yang menjadikan kita sebagai diri kita gitu sih kira-kira. Nah itu kan dibilang detox medsos kan atau detox digital gitu kan, tapi pada kenyataannya gimana Mas Rifki? Ini sedikit aja sebelum terakhir. Misalnya punya anak nih, ketika anaknya dibatasi screen time misalkan dan sebagainya, itu gimana pengalaman pribadi lah? Sulit gak sih mengubah habit seperti itu? Oh pasti sulit. Dan untuk awal-awal kalau kita melepaskan anak kita terpapar dengan gadget, terpapar dengan media sosial, tantrum ketika itu dilepaskan. Tantrum, ngamuk-ngamuk, guling-guling segala macam, apa dibuang segala macam. Ya alhamdulillah sih sekarang sudah mulai ya saya membatasi anak saya misalkan nonton atau bermain game itu cuma 2 jam dalam sehari. Bisa? Ya bisa, tapi dinamis. Dinamis itu maksudnya adalah misalkan pagi-pagi tiba-tiba dia mau nyalain TV gitu, padahal tidak boleh nonton sebelum misalkan melakukan aktivitas tertentu gitu misalkan atau apa. Tapi aku pengen nonton 30 menit aja. Negosiasi akhirnya. Oke, 30 menit ya. Ya udah, janji 30 menit ya, 30 menit. Akhirnya kayak gitu. Ya bahkan kadang-kadang kalau kitanya miss gitu, nggak mengingatkan, bisa lewat sejam, bisa bahkan langsung 2 jam gitu segala macam. Nah, yang kayak gitu memang harus ada
disiplin yang keras untuk yang kayak gini ya. Udah kita benar-benar waktu itu tantrum tuh kita sedih sekali gitu. Kenapa anak jadi tantrum gara-gara kegandrungan pada gadget gitu. Ya sampai akhirnya udah tidak boleh main lagi gadget kecuali misalkan momen-momen tertentu gitu. Jadi sekarang nonton TV ya nontonnya YouTube short tetap tapi di TV gitu. Nah kita tidak memberikan handphone, itu tidak memberikan. Nggak ada bedanya. Maksudnya ada bedanya ketika nontonnya di TV sama di HP? Intinya adalah detox digital tadi. Maksudnya adalah pengurangan durasi. Kalau nggak dibatasi, itu dia akan tantrum, dia akan nggak bisa fokus dalam belajar, nggak bisa fokus dalam apapun. Bahkan kita ngobrol pun dia nggak fokus ya, nggak fokus kemana-mana. Itu dahsyat betul itu waktu kemarin kita kaget kita waktu saya dan istri saya khususnya ketika mengalami itu, dan akhirnya ya dengan segala macam upaya dan sambil juga kita mengobrol gitu sama anak. Waktu itu sih beberapa kali kita ngajak ngobrol gitu. Baik, gimana nih sama anak-anak? Mau nonton berapa jam? Kira-kira seminggu 2 kali aja deh, 2 hari, Sabtu Minggu gitu misalkan. Oke, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu, oke kita uji coba Sabtu Minggu nggak nonton, nggak main gadget segala macem. Itu nggak bisa diajak ngobrol. Bingung ya malah? Bukan bingung. Ayah ini kan waktu nonton aku, jangan ajak aku ngobrol. Atau tolong ambilin itu dong, nak gitu misalkan. Ayah ini waktu aku nonton, aku nggak boleh disuruh-suruh gitu. Itu kayak balas dendam gitu. Iya, balas dendam betul dari pagi sampai malam. Waduh, parah, kacau ini kalau ini terjadi terus gitu. Akhirnya ya udah setiap hari boleh tapi dengan durasi tertentu. Tadinya 3 jam. 3 jam rasanya masih terlalu lama. 2 jam diturunin lagi. Itu dengan diskusi, dengan penolakan yang resistensi yang luar biasa juga dari anak gitu. Tapi ya kita tetap mentradisikan diskusi dulu dengan anak, kita uji coba segala macem, terus kita terapkan. Tapi ketika kita setuju semuanya untuk dilaksanakan, itu kita harus berdisiplin. Luar biasa, Mas Lutfi. Jadi setannya itu bukan yang dulu kita bahas lagi ya, setannya itu memang di sini. Oke, apa Mas Hasan dari sebagai penutupnya nih? Kalau saya sih memang ini harus dibatasi. Bagaimanapun juga kita udah tahu akibatnya ketika main gadget atau medsos ataupun dunia digital ini. Kalau kita nggak batasi dengan tadi detox digital atau kita berupaya juga kembali kepada kesadaran kita, mindfulness itu, akhirnya kita terlarut. Bahkan tadi kita sudah bahas panjang lebar, kita itu bukan hanya dikendalikan, kita ditentukan. Cita rasa kita ditentukan, angan-angan kita, imajinasi kita ditentukan, bahkan tontonan pun ditentukan. Nggak ada kemerdekaan kita sebagai manusia lagi. Nah, kalau kita sudah nggak ada kemerdekaan sebagai manusia lagi, ya kita tidak ada bedanya dengan robot-robot itu kan. Kita zombie kalau istilah Mas Radar itu. Ya, kita zombie, betul. Apalagi sekarang ada AI, di mana manusia sekarang udah nggak ada tempat lagi. Itu sih, Mas Lutfi. Oke, luar biasa perbincangan kita. Semoga ada manfaatnya. Ya, mari kita sama-sama untuk menghindari popcorn brain ini dan mencoba fokus dalam hal apapun. Yang penting adalah kita perlu mindfulness dalam keseharian kita, dan juga jangan lupa untuk meminimalisir media sosial dan juga ya apapun media sosialnya gitu, untuk bagaimana kita bisa detox digital. Karena bukan cuma tubuh kita yang perlu detox, tapi juga pikiran kita perlu detox. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.